Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti, NIM saya 2019-33133 dari kelas 3C. Sekarang saya sedang mengampu semester 3. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengampu pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muria Kudus. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu menjawab ujian akhir semester. Sebelum saya memulai menjawab, saya ingin meminta maaf jika nanti saya salah pada materi ataupun perkataan saya yang menyinggung semua orang yang menonton video ini. Ya, di sini saya akan mulai menjawab, yaitu soal yang pertama. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Untuk menjawab ini, saya berpacu pada jurnal ilmiah kependidikan yang berjudul Analisis Nilai Karakter dalam Cerita Dongeng Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar, karya Pak Irfai Fathur Rahman dan Uzlifatul Baihaqi, Universitas Muria Kudus. Di sini sebagian orang tidak tertarik mendengar cerita dongeng karena dianggap membosankan. Padahal jika seorang pendongeng menguasai keterampilan mendongeng yang baik dan cerita dongeng dikemas dengan menarik, maka anak-anak akan senang mendongeng. Bagaimana agar mendongeng menarik? Yaitu seorang pendongeng harus menggunakan kata-kata yang komunikatif, artikulasi yang jelas atau pengucapan, intonasi kalimat, jeda antar kalimat, dan melengkapi dengan gestur mimik yang tepat agar lebih menarik. Menurut Adi DS dalam Nadia 2015 halaman 10 menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan pada saat mendongeng yaitu pola dan irama bicara. Pola dan irama bicara saat mendongeng haruslah benar-benar jelas sehingga bisa ditangkap dan dipahami oleh anak-anak dengan mudah. Yang kedua, jarak dengan audiens perlu diperhatikan, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh. Yang ketiga, gerak dan sikap tubuh. Gerak dan sikap tubuh merupakan hal yang terpenting dalam mengkomunikasikan atau menunjukkan emosi, sehingga seorang pendongeng harus menjaga sikap sewajar mungkin dan menjaga gerak tubuh agar disukai anak-anak. Secara lebih rinci, Awan Prakoso 2019 menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator keterampilan mendongeng yang harus dikuasai pada saat mendongeng, yaitu pertama, keterampilan dalam mengkreasikan suara. Kreasi suara, narasi suara adalah nada suara yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hanya ketika tampil perlu diberikan penekanan atau intonasi yang baik. Suara tidak dapat saja, namun perlu mengatur keras dan kecilnya suara, cepat dan lambat suara. Yang kedua, kreasi suara, penokohan suara. Penokohan akan membedakan saat menyampaikan narasi dan saat penyampaian dialog cerita. Yang ketiga, kreasi efek suara, yaitu suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambah kehebohan anak-anak ketika mendengar cerita. Yang kedua, keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Yang dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada saat tokoh cerita. Ekspresi yang dimaksud bukan saat membacakan narasi cerita, namun saat berperan menjadi tokoh dalam bercerita. Yang ketiga, keterampilan dalam mengkreasikan gerak agar cerita dongeng semakin hidup. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan saat penuturan yang tidak menggunakan alat peraga. 4.
Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang ada di sekitar kita untuk lebih menguatkan. Dari berbagai cara yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi menarik, maka seorang pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Seperti contohnya media yang kita gunakan saat mendongeng, yaitu boneka wayang atau boneka yang kita gerakkan sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menjawab soal nomor 2, yaitu yang soalnya bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Saya mereferensi dari artikel Lip Yunus ASI-ID karya SK Mufidah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman dengan Teknik Reseptif dan Produktif. Yaitu pertama, keterampilan produktif itu berbicara dan menulis. Dalam proses pembelajaran siswa diajak berbicara dengan menyampaikan pendapat-pendapat materi yang telah disampaikan. Sedangkan dalam proses menulis siswa diajak merangkum materi apa yang telah dipelajari saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, keterampilan reseptif, yaitu menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung merupakan komunikasi tatap muka. Antara berbicara dan menyimak terdapat hubungan erat. Contoh dalam proses pembelajaran yaitu 1. Sebelum siswa diajak membaca, maka siswa tersebut diajak menyimak terlebih dahulu. Yang kedua, siswa biasanya mempelajari pelajaran melalui menyimak dan meniru. Oleh itu, contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasa serta kecakapan berbicara. Dan sekarang saya akan membahas soal nomor 3, yaitu bagaimana langkah Anda mengerjakan kepada siswa wacana, deskriptif, persuasif, narasif, dan argumentatif pada kelas tinggi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, saya akan bereferensi artikel dari Lip Yunus ASI-ID karya N. Hidayah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis pada Siswa Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu wacana. Wacana adalah kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya. Sebagai kesatuan yang abstrak, wacana dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Yang kedua yaitu deskripsi atau karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan atau kebendaan atau kemanusiaan. Penyampaiannya dilakukan secara objektif, apa adanya, dan terperinci. Yang ketiga yaitu persuasif, yakni karangan atau tulisan secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal atau faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak. Yang keempat yaitu narasi, yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Selanjutnya yaitu argumentatif, yakni karangan atau tulisan
yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang suatu hal faktual atau konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4, yaitu kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur, baik lisan maupun tulisan. Pertanyaannya, jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Di soal ini saya mereferensi dari artikel Repository Unja SID karya Sudaryono, Irma Suryani, Kasmini Putri yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga terutama pada saat komunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide yang dipikirkan. Ketika berkomunikasi, seorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 prinsip ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Yang pertama yaitu kualitas, menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Yang kedua, kuantitas, dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Yang ketiga, relevansi, dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara, menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutor kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Ya, pada nomor 5 yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang memunculkan bahasa figuratif dan berikan contohnya. Untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 5, saya bereferensi dari artikel e-jurnal EIN ACID karya MS Hidayat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dan Tekstual. Yaitu jawabannya adalah pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga dapat memahami makna bahan pembelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural. Pendekatan dan pembelajaran kontekstual terkait erat dengan pembelajaran aktif atau active learning. Contohnya yaitu guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antar pengetahuan, kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah pembelajaran tekstual. Pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuatan otoritas.
Otoritas tertinggi adalah teks dan di bawahnya adalah penerjemah teks. Metode ini mengandalkan teks atau buku-buku sebagai sumber primer referensi dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang statis. Kebenarannya bertumbuh pada teks. Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sentral sebagai satu-satunya titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam teks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai konteks ini bukan realitas terberikan. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Soal nomor 6 adalah sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Penggunaan media yang tepat dengan pembelajaran yang disampaikan dapat merangsang siswa untuk mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Media juga meningkatkan motivasi belajar siswa, merangsang kegiatan belajar, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap informasi yang disimak. Salah satu media yang dapat digunakan dalam kegiatan menyimak adalah media audio. Media audio merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media audio dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat menyimak dengan mendengarkan suara rekaman melalui tape recorder. Penggunaan media audio diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami informasi yang disampaikan oleh guru dan menambah pemahaman siswa dan pembelajaran yang lebih menarik. Pertanyaan nomor 7 adalah jelaskan teknik pembacaan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 7, saya preferensi artikel dari repositori UIR SCID karya R.Y. Wina berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Yang pertama adalah tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lain. Yang kedua adalah intonasi. Menurut Aminuddin 2013 halaman 137, intonasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan irama puisi, yakni panduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas, baik alunan keras lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan, suasana, serta makna tertentu. Yang ketiga, lafal. Menurut Aminuddin 2013 halaman 31, lafal yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan melafalkan bunyi ujaran secara tepat, kuat, dan jelas sesuai dengan daerah artikulasinya. Yang keempat adalah jeda. Jeda adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, titik, titik koma, titik 2, tanda tanya, tanda seru. Yang kelima adalah pesan yang ada dalam puisi.
Pesan yang ada dalam puisi adalah pesan, nasihat, dan keinginan penyair yang ingin disampaikan melalui karya puisi yang ditulisnya. Pertanyaan nomor 8 adalah jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Dan jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 8, saya mengambil referensi artikel dari e-jurnal Undiksa CID karya Unegra Husada, Mayvita Asri Untari, Ahmad Nasir Salasa yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan Metode Bermain Peran pada Siswa. Menurut Hesti dan kawan-kawan, dalam bermain peran, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, membaca naskah percakapan dengan jeda, lafal, dan volume suara yang sesuai. Yang kedua, menentukan watak tokoh dan ekspresi yang tepat untuk memerankan tokoh tersebut. Yang ketiga, berlatih berulang-ulang sampai betul dapat memerankan tokoh tersebut dan dapat menghayati tokoh tersebut dengan benar. Yang keempat, menggunakan kostum yang sesuai agar percakapan lebih hidup dan lebih menarik. Menurut Dahlan 1984, agar proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan metode bermain peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. Yang kedua, memilih tema. Yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Yang keempat, para pemeranan. Yang kelima, tahapan diskusi dan evaluasi. Yang keenam, melakukan pemeran ulang melakukan diskusi dan evaluasi tahap 2. Yang ketujuh, membagi pengalaman. Aplikasi dalam bermain peran, contohnya ketika bermain keterampilan berbicara yaitu dengan menggunakan media topeng ajaib, di mana siswa akan menentukan temanya. Terlebih dahulu setelah itu merangkai naskah lalu mempraktikkan dengan berdialog. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mereferensi dari artikel dari Lib UNES SID karya Safni Febri Ansar Mardatilah yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Dari artikel tersebut, problematika yang dialami guru adalah yang pertama, kurangnya kesejahteraan guru sehingga menimbulkan kurangnya semangat guru dalam mengajar, termasuk dalam kompetensi sosial. Yang kedua adalah kurangnya kreativitas dan inovatif guru dalam membentuk alat peraga, termasuk dalam kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kurangnya minat guru dalam mengembangkan diri, kurangnya dalam kompetensi pedagogik. Yang keempat, guru belum dapat menguasai manajemen kelas dan kurang dalam menetapkan strategi yang baik untuk meningkatkan pembelajaran. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang menyinggung atau merugikan pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.